وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Para hadirin jamaah majelis zikir dan jamaah zikrul ghafilin yang kami hormati, marilah sebelum pengajian dimulai, kita pada bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat menghormat dengan membaca sholawat badar bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ashabi badri minal muhajirin al-ansar radhiyallahu anhum, wa nafa'ana bi'ulumihim wa asrarihim fid darain. Al-Fatihah. صلاة الله سلام الله عليك رسول الله، صلاة الله سلام الله عليك حبيب الله. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, pada malam ini pengajian adalah sambungan atau kelanjutan dari pengajian malam Senin yang lalu, yaitu mengenai masalah tuntunan bagi seorang muslim, tuntunan hidup bagi seorang Islam. Kula panjenengan sebagai wong Islam niki sing kedah dilampahi tanpa kecuali, asal ngaku wong Islam niku mboten enak-enak lajeng asal maca syahadat wis cukup, mboten. Wonten kewajiban, wonten tugas. Kewajiban wau saking Allah, saking agami. Sanes saking sinten-sinten pancen saka agama. Kewajiban sing pun kula terangaken, kewajiban dibagi dua, dibagi dua. Nek tak nampak orang ngaku Islam, montero sebut orang Islam se-Islamoku, ini Islam ewibir, mereka kudu ngerti kenapa kewajiban agama sekutu lampai. Muntah lampai nyamana tak kena, nyamana Islam tak kena. Kewajiban agama mereka bagi dua. Nomor setong sampone terangake bi kawula, sekutu elakone bitong setengah orang kudu atau dokter orang, napa abai pun orang kota, napa orang desa, napa orang nikah soki atau melarat, atau beti nikah orang biasa atau orang yang dipangkat, epre kapi, ecapok kapi. Ini saya sebut fardu ain gua. Fardu ain, kewajiban tong setengah orang Islam. Termasuk anak-anak korla belit. Jadi tak pandang nih, pokok asal anak itu sudah belit, sudah dewasa, terkena kewajiban ini. Sampai tua, sampai pikun, tak lepas nih.
Beda pula nomor 2 kewajiban sampun terang kibi Allah. Kewajiban menikah montara kembangnya kewajiban bersama. Kudu elakone areng bareng atau kolektif. Orang Islam nikah tak keneng cuma mikir keselamatannya abe endibi tok tak keneng. Orang abe kok selamat tak tahu orang lain celaka atau tak celaka, orang kampung rosak tak rosak, orang kota ria bagus tak bagus, bener urusan kok tak keneng. Masyarakat ria bobrok atau tidak, demoralisasi atau tidak, keadaan ekonomi car kelacir, rakyat melarat atau tak melarat, kota ngurus. Pokok kortang abe selamat beres, ampun, wassalam. Ini kata kenging. Nah, ini saya sebut kewajiban fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Kewajiban upamah pondok sing nglampahi ampun lain ampun tak usah pun. Nikah. Kewajiban yang kedua, sepenampilan terang kibi kaulah menuntut dari ketat nikah, ketat sesuai ulumuddin. Contoh lagi, contoh saya mah kewajiban kolektif artinya korban yang ngelakoni sebagian cuma orang dua telok ampun cukup, selain tak kewajiban. Yang kita nikah perang atau pertahanan, hankam masnas, urusan keamanan, urusan tentara, pertahanan. Nikah fardu kifayah nikah. Tak keneng negara nikah pertahananlah lemah, pertahanannya car kelacir, keamanannya car kelacir. Tak boleh. Itu sekabeh Islam negara nikah. Mun sampai angkatan perang negara nikah, udara, darat, laut, kepolisian, mun sampai car kelacir, mun sampai lemah, nikah tak kenging. Nikah fardu kifayah nikah. Korban sing ngatur, korban sing ngurus sebagian ampun, selain ampun bebas dari tugas, bebas dari kewajiban. Bukan amar ma'ruf, mecek orang, notore orang, memimpin masyarakat, malai. Nikah bener berlebur, nikah bener karbo kiai atau mubalik atau tukang dakwah. Nikah perintah nikah, perintah dari agama. Orang mecek masyarakat, notoreh abri nasihat, burung saya, buat ngelarang burung tak saya, kangku ya sing ngerti. Nikah wajib nikah, wajib agama mana itu sekapi orang sejember itu sekapi, udah ketat. Saya ulang itu, ngurus sih, jenazah, majid, menjadi mati. Tak tahu dari ketong kampung, dari ketong kota, urusan kematian sedang ngurus. Beda majid terlantar, nikah itu sekapi. Sebenarnya nikahnya manapun bebas orang sekampung. Melana, beda rukun kematian tiap kampung itu fardu kifayah. Termasuk ajalan lagi fardu kifayah. Saya nikah, beda lagi. Memang keaman supaya beda kerukunan bagian ngurus kematian. Menikah sobung pas orang-orang penduduk nikah pas tidak tahu menau, mon belena tibi urus, mon orang lain lebih-lebih men orang melarat, orang setandi, umpamanya orang enak, pas tak urus lagi mon mate, itu sekapi nikah, sekampung itu sekapi. Nikah saya baca fardu kifayah. Juga lain-lainnya tadi tahu beri fatwa, menegakkan hukum, jadi hakim, pengadilan, nikah fardu kifayah nikah. Juga pengoloh, juga pemerintahan, kepala negara,
kepala-kepala nika jabatan nika termasuk fardu kifayah. Jadi orang sing pemerintahan nika niat aja lagi fardu kifayah oleh kenjuran nika. Salah oleh kedudukan, oleh jajaran, oleh pahala nyaman gini. Orang kepak niat sah. Juga ngurusi masjid. Urusan nikah, napanya mana tak ngurus masjid, nikah fardu kifayah nikah. Mun sampai beda setong kampung atau kota, masjid itu terlantar sebelum ngurus, nikah bisa kapi. Orang sekampung ini bisa kapi. Juga urusan kelaparan, mun sampai beda orang mati kaliran, mati karena tak cukup, tak ngakan kelaparan, nikah bisa kapi. Mun sampai beda ngurus. Upamanya pemerintah tak ngurus, umpamanya jabatan sosial tak nduk, ngurus umpamanya neka rakyat tak oleh neng harus ikut membantu neka orang. Bukan karena perintah nasihat, perintah Allah neka, perintah agama neka. Esoro tak esoro, mon kau boleh sampian aromasah sebagai orang Islam, engki kudu noro neka. Agak baik penapanya mana makmur rakyat neka. Termasuk fardu kifayah. Nah, cuma makin tak parlo saja orang pas numplek blek artinya pasan mapolong jadi setong igelikat tok punten. Bagi melana gula nerangake fardu kifayah adalah suatu sistem pembagian kerja di antara anggota-anggota masyarakat. Ini adalah merupakan tak afbakning pembantu tugas. Bedese ngurusi mayit, urusan ini. Ada yang mengurusi apa? Pamana nikah ki, pamala nikah. Nikah termasuk salah satu perkara kediman Islam. Lah, nikah urusanku. Urusan orang kadu. Mun baga orang atabi ini pun betul tapi tak mampu karena melar. Nikah bodoh. Yayasan atau badan yang mengurus ini. Benar cuma orang mati kok sebenarnya rukun kematian, rukun kematian beda. Kucing beda ni kamu perlu tapi mana eksekusi sering melarat tapi mana dia mon kalina tak kuat, mana tak mampu. Ini harus ada yang memikirkan. Cuma alhamdulillah kantor tahu saya pikir senika pun beres perjalan TV pun. Tapi urusan nikah, ngicem beres, ngicem lama. Ini termasuk fardu kifayah pun nikah. Kepentingan yang kalau ditelantarkan masyarakat terganggu. Nah, inilah ukuran nih. Yang dinamakan fardu kifayah ialah kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jamaah majelis zikir dan jamaah zikir hadirin yang kami hormati, marilah sebelum pengajian dimulai kita pada bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat menghormat dengan membaca salawat badar bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ثم إلى أصحاب بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ونفعنا بعلومهم وأسرارهم في الدارين. الفاتحة. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على حبيب الله.
hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, pada malam ini pengajian adalah sambungan atau kelanjutan dari pengajian malam Senin yang lalu. Ini itu mengenai masalah tuntunan bagi seorang muslim, tuntunan hidup bagi seorang Islam. Kula panjenengan sebagai wong Islam niki sing kedah dilampahi tanpa kecuali asal ngaku wong Islam niku mboten enak-enak lajeng asal maca syahadat wis cukup, mboten. Wonten kewajiban, wonten tugas. Kewajiban wau saking Allah, saking agami. Sanes saking sinten-sinten pancen saka agama. Kewajiban sing pun kula terangaken, kewajiban dibagi dua, dibagi dua. Nek tak nampet orang ngaku Islam, montero sebut orang Islam, se-Islamoku, ini Islam ewibir, mereka kudu ngerti kenapa kewajiban agama sekutu elampai. Muntah elampai nyamana tak kena, nyamana Islam tak kena. Kewajiban agama mereka bagi dua. Nomor setong sampune terangake bi kaula. Sekutu elakone bi tong setong orang buku atau beter. Orang napa abai pun orang kota, napa orang desa. Napa orang nikah soki atau melarat. Ada bertibi nikah orang biasa atau orang yang dipangkat, pere kepi, capok kepi. Ini saya sebut fardu ain gua. Fardu ain, kewajiban tong setengah orang Islam. Termasuk anak-anak orang gelis. Jadi tak pandang nih pokok asal anak itu sudah gelis, sudah dewasa, terkena kewajiban ini sampai tua, sampai pikun tak lepas nih. Baik pula nomor dua kewajiban sampune terangake bi kaula. Kewajiban punika mon cara kempanga kewajiban bersama. Kudu elakone areng-areng atau kolektif. Orang Islam mereka tak keneng do memikir keselamatannya abe endibi tok tak keneng. Orang abe kok selamat tak tahu, orang lain celaka atau tak celaka, orang kampung rosak tak rosak, orang kota ria bagus tak bagus, bener urusan kok tak keneng, tak keneng. Masyarakat ria bebro atau tidak, demoralisasi atau tidak, keadaan ekonomi terkelater, rakyat melarat atau tak melarat, kota ngurus. Pokok kortang abe selamat beres, ampun, wassalam. Ini kata kenging, tak kenging. Nah ini saya sebut kewajiban fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Kewajiban utama pondok sing nglampahi ampun lain ampun tak usah pun nikah. Kewajiban yang kedua sepenyampaian terangake di kaula menuntut dari kitab nikah, kitab Ihya Ulumuddin. Contoh lagi contoh saya mah kewajiban kolektif artinya korban sing nglakone senajan cuma orang dua telok ampun cukup selain tak kewajiban
Bagi mereka perang atau pertahanan, hankam masnas, urusan keamanan, urusan tentara, pertahanan. Mereka fardu kifayah mereka. Tak keneng negara mereka pertahananlah lemah, pertahanannya car kelacer, keamanannya car kelacer. Tak oleh bisa kabeh Islam negara mereka. Mun sampai angkatan perang negara mereka, udara, darat, laut, kepolisian, mun sampai car kelacer, mun sampai lemah, mereka tak kengeng. Mereka fardu kifayah mereka. Orang beda senator, orang beda ngurus sebagian, ampun, selain ampun bebas dari tugas, bebas dari kewajiban. Bukan amar ma'ruf, mecek orang, notore orang, memimpin masyarakat, malah mereka benar berlebur, mereka benar karpo kiai atau balik atau tukang dakwah. Nih keperintah nikah, perintah dari agama. Orang mecek masyarakat, notore abri nasihat, bareng saya, buat ngelarang bareng saya tak saya, kangku ya saya ngerti. Nikah wajib nikah, wajib agama mana itu, itu sekapi. Orang yang sejember ini itu sekapi. Sudah ketat. Tapi yang ulama itu, ngurusin jenazah, mayit, mendadak mati. Tak sering dari ketong kampung, dari ketong kota, urusan kematian sedang sengurus. Beda mayit terlantar, nikah itu sekapi. Sebenarnya manapun bebas orang sekampung. Melana, bedanya rukun kematian tiap-tiap kampung itu fardu kifayah. Termasuk ajalan lagi fardu kifayah. Saya nih kan, beda lagi. Memang keaman supaya beda kerukunan bagian ngurus kematian. Menikah sobung, pas orang-orang penduduk nikah pas tidak tahu menahu, mon belen sibi lurus, mon orang lain lebih-lebih men orang melarat, orang sitandi, umpamanya orang enak, pas tak lurus lagi mon mati, itu sekapi nikah, sekampung ini bisa sekapi. Nikah saya baca fardu kifayah. Juga lain-lainnya tadi beri fatwa, menegakkan hukum, jadi hakim, pengadilan, nikah fardu kifayah nikah. Juga pengoloh, juga pemerintahan, kepala negara, kepala-kepala nikah, jabatan, nikah termasuk fardu kifayah. Jadi orang sengguh pemerintahan nikah niat ajalan lagi fardu kifayah oleh kencur nikah. Salah oleh kedudukan, oleh jajaran, oleh pahalanya aman gini. Kor tepak niat tah, juga ngurusi masjid. Urusan nikah, napanya mana tak ngurus masjid, nikah fardu kifayah nikah. Mau sampai beda setong kampung atau kota, masjid itu terlantar sebelum ngurus, nikah bisa kapi. Orang sekampung ini bisa kapi. Juga urusan kelaparan, mau sampai beda orang mati, kaliran mati karena tak cukup, tak ngakan, kelaparan, nikah bisa kapi. Mau sampai beda ngurus. Upamanya pemerintah tak ngurus, umpamanya jabatan sosial tak di ngurus, umpamanya neka rakyat tak oleh neng harus ikut membantu neka orang. Bukan karena perintah nasir-nasir, perintah Allah neka, perintah agama neka. Esoro tak esoro, mon kula sampean aromasah sebagai orang Islam, engki kudu noro neka. Agak baik penapanya mana makmur rakyat neka. Termasuk fardu kifayah. Nah, cuma makin tak parlo saja orang pas numpuk blek artinya pasan mapolong jadi setong itu diketok punten. Bagi melana kula nerangake fardu kifayah adalah suatu sistem pembagian kerja di antara anggota-anggota masyarakat. Ini adalah merupakan takafbakning, pembantu tugas. Berdesa ngurusi mayit, urusan ini. Ada yang mengurusi apa? Pamanah nikah, pamal nikah. Ini termasuk salah satu perkara kehidupan Islam.
neka urusonku. Urusan orang kali. Mun baga orang atabinya pun betul tapi tak mampu karena melar. Neka bodoh. Ayasan atau badan yang mengurus ini. Benar cuma orang mati kok sebenarnya rukun kematian, rukun kematian bodoh. Kutu bodoh ni kamu perlu tapi upamana eksekusi sering melarat tapi mun asabia mun kalina tak kuat, upamana tak mampu. Neka harus ada yang memikirkan. Cuma alhamdulillah atau saya pikir senika pun beres kecilan TV pun. Tapi urusan neka ngicem beres. Itu lama. Ini termasuk fardu kifayah pun nih. Kepentingan-kepentingan yang kalau ditelantarkan masyarakat terganggu. Nah, ini loh. Yang dinamakan fardu kifayah ialah kewajiban-kewajiban yang kalau ditinggalkan masyarakat terganggu. Keberadaan mereka pas terganggu. Mereka fardu kifayah nih. Tak usah peraturan pemerintah nih kebun. Agama menyorot ini sudah. Umpamanya saja, ini kan kengeng nih kak. Lebih teguhan nih kak. Soal lalu lintas tidak ada yang mengatur sampai banyak kecelakaan. Dosa tapi orang sejember nih kedosa. Mon sobung peraturan atau orang saya ngurus keamanan lalu lintas. Sebab nih kau kepentingan umum nih kak. Nah, melana senikah mun cara Indonesia nih. Fardu kifayah ialah kepentingan umum yang kalau ditinggalkan masyarakat terganggu. Nah, itu fardu kifayah. Jadi maknanya orang Islam ini kata oleh absen. Tak oleh menjadi penonton, tidak boleh. Aduh, Cina kok tak norok di urusan. Oh, tak kena. Tak kena. Mana yang menjadi kepentingan umum, umat Islam harus ikut. Harus menurut agama nih, benar menurut sere-sere nih kak. Esoro tak esoro, tetap harus. Nikah fardu kifayah. Jadi agama ada pangeran, Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kau lepas jenengan tong setonga orang, kau ngelakoni kewajiban khusus kang kui tong setonga orang. Nah, saya sebut fardu ain, betul boleh kewajiban yang kita fardu kifayah. Nika kutu siaraki nika. Kutu anak-anak kau lah sampean kutu diberi pengertian ini. Hei anakku, kalau kamu ingin menjadi orang Islam yang benar, orang Islam yang baik, jangan cuma asal Quran aja. Tidak, memang itu sembahyang, syahadat, nikah fardu ain nikah, apa sah, arkanul Islam kaisa, itu untuk masing-masing orang, tong orang. Tapi selain Nigeria, bodoh boleh cong, saya main fardu kifayah. Fardu kifayah dia apa-apa sejuti kepentingan urusan masyarakat, urusan umum, kepentingan umum. Lamun tadak sing ngelakone, tadak sing ngurus, area sal-sal KB terganggu, jadi ya fardu kifayah. Waduh. Lah apa-apa lah itu sudah. Sampai urusan kesehatan, iya masuk. Pokok asal masyarakat terganggu, tak diurus, fardu kifayah kayak siapa? Bukan hanya urusan saya mengenai masjid, madrasah, bukan hanya, juga urusannya kak Odi, urusan dunia nih kak. Opama nih lagi. Ekot Jember sebung pasar, sehingga orang ajualan nih kesal-sal tak karuan. Fardu kifayah ke pasar, fardu kifayah. Rumah sakit fardu kifayah. Jadi soal keamanan, soal lalu lintas, pokoknya mau secara ringkas. Keberadaan makin nikah seurus pemerintah, jawatan. Opama sebung pemerintah, opama lah nikah ki. Sobung sengator, wajib umat Islam. Moros. Maupun tentu tapi ini. Soal keamanan pertanian, soal agraria, soal kesehatan, soal kemakmuran rakyat, soal perumahan, soal semua soal-soal yang diurus pemerintah sekarang ini, itu fardu kifayah itu. Umpama pemerintah tidak ngurus, tak burung umat Islam harus ngurus itu. Tapi karena bersih ngurus, ampun bebas, selain tak wajib, ampun nikah. Bidana fardu ain bi fardu kifayah.
Karena bade sing ngurus nika ampun lainnya tak wajib. Tapi mun subung sing ngurus kabeh tidak sing ngurus dosa kabeh. Nah ini fardu kifayah. Nika sudah mengenai apa saja, baik mengenai urusan akhirat maupun mengenai urusan dunia. Nika keterangan kaula nika. Nika. Amma fardul kifayati nika monya kitab Ihya. Fahuwa kullu ma la yustaghna anhu fi qiwami umurid dunya. Sing dijenengi fardu kifayah yaiku apa wae sing tidak bisa dihindari, yang tidak bisa ditinggalkan untuk tegaknya urusan-urusan dunia. Nah, ini kan sampai ujuli itong setong, mulai dari industri, pertanian, pertenunan, pemerintahan, malah ini cantuk, macam cari malu cuman kode sih, cantuk dia masuk fardu kifayah nih kah? Setiap can boleh selorasi sekali pecet boleh nikah. Setiap buat ada tukang pecet nikah fardu kifayah nikah. Masuk nikah. Sampai penjahit nikah termasuk kan keterangan Ki Imam Ghazali. Sebab mon ini tidak ada yang ngurus soal pakaian, sandang, pangan, sebung sing ngurus tentu kacau. Keberadaan ini pasal taron karon. Melana disebut fardu kifayah. Seperlo ya toraki boleh bikulah. Bada debu. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ini satu undang-undang di dalam agama. Ma la yatimul wajibu. Apa-apa yang perkara wajib tidak bisa beres illa bihi, kecuali pakai barang itu, fahuwa wajibun, maka barang itu menjadi wajib. Nah, ini kenyamanan sebagai sarana, sebagai alat untuk menjalankan sesuatu yang wajib, itu alat wajib juga. Ini kan. Jadi engkau tak bisa apa jeng montak lebat umpama niki namanya jembatan masjid berdiri ya. Pas songai ya lebar, nggak santak. Apa lagi? Engkau bungkon dia, ada tak bisa Jumatan, montak lebat, napa nyaman teteh, napa teteh nih? Jembatan gitu. Hah? Geledek man. Nekah hukum agama geledek ini wajib. Wajib. Tak keneng. Lu tak tahu wara kok beda urusan kok itu tidak bisa. Tidak bisa. Harus. Loh, apa kok wajib Pak? Iya, orang sembahyang Jumat itu wajib. Saya tidak bisa mengerjakan wajib kalau tidak pakai ini. Paling bodoh ini. Nah, ini namanya sarana atau alat untuk mengerjakan yang wajib. Menjadi wajib. Norok de gila, mon Jumat atau wajib, nika ki wajib. Mon Jumat atau sunat, nika ki sunat, ini gila. Niknya mana? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa saja yang perkara wajib tidak bisa dijalankan kalau tidak pakai itu, maka itu menjadi wajib. Paham sih? Ini kepikiran keterangan kulis ini pada Pak katakan janika. Jadi orang Islam ini jangan sampai menjadi penonton. Jangan sampai engkau letak ngurus sepokol abah jeng orang kau selamat masuk surga. Leberes punten tak cukup. Ini kan sahabat orang Islam dalam dunia menikah harus menjadi anggota masyarakat yang aktif. Kudu norok tak oleh sendekep, tak oleh, harus ikut orang rembuk, urun pendapat. Ini baiknya begini Pak, ini baiknya begini, ini baiknya begini. Lah, ini kan fardu kifayah nika undang-undang agama ki malayatimul wajibu illa bi fa wajibun. Bon, nika keterangan gula ampun cukup mengenai soal tugas. Supaya panjenengan emot kesimpulannya yang dinamakan fardu ain yang wajib setiap orang Islam, setiap hidung. Korsaben orang Islam tak nampak bodoh atau pinter. CKM Abi Saos harus mengerjakan kewajiban ini. Ini yang disebut fardu ain terbagi menjadi dua. Ingat ya. Fardu ain
terbagi menjadi dua. Nomor satu, yang prinsipil, yang pokok, tak kena ngizinin. Kenapa nih kak? Soal iman, soal kalimat syahadat. Esena syahadat itu harus dimengerti oleh semua orang Islam. Ya, secara ringkes. Tak nampak nih kawan. Kalau sampean punya anak sampean ingin disebut orang Islam, mulai balik harus diajari ini. Harus. Tuhan itu Allah, tidak ada lain. Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini harus. Seben anak ring Islam kor lebelik kudu bulang nikah dah. Senajan itu masa kecap du kecap. Okay? Ya, prinsipil ini. Nah, termasuk mengenai malaikat. Kaisa arkanul iman. Kaisa termasuk prinsipil guys. Jadi paling punten arkanul iman itu harus diajarkan kepada semua anak Islam. Apa dia mondok atau ngaji atau sekolah SD apa tidak sekolah, pokok kornya mana orang Islam kudu ngerti nih kak. Tak keneng mentak sampai orang tua anak tak bisa molang, bisa orang tua anak. Mekol tanggung jawab. Malah sebut lagi, mon bada anan ring Islam tak urus biar orang tua anak. Tak bulang tibi karena maklum orang tua anak sibuk repot atau karena pacet tak bisa molang umpamana. Bon tak apa montuk tak bulang lagi ke orang sing ngerti pokok anak tak urus. Itu nah sampai rosak ke anak dosa na rosak ke anak ni ke epekol biar orang tua anak. Paham ki? Sehingga lah nikah. Jadi orang andi anak nikah andi tanggung jawab. Tak cuma mikir ngakan tok ngurus ngakan kabin na sonata tepak tingkepan na ribut ring tua na. Engki. Selamatan ngurus nikah lahir sunat sampai bareng pun belik idina. Tak urus pun lo tak tahu warakan tahu tibi. Oh tak bisa. Mon anak ni sampai rosak tak ngerti mengenai iman. Okay? Nika semikol dosa na bapak dan ibu na. Mon sampean kau tak bisa molang tibi, wajib isaraki guru. Paham ki? Napa guru naik pedeteng ke compon sampean, napa anan sampean petorok kalang gerah serah, ada sorong ngaji ke serah, napa pemasok madrasah, napa muduk atau betak muduk tak madrasah, angki kudu entar pengaji, minta diurui, singat teh. Paham ki? Makan ekor nika, alhamdulillah, gula ekor Jember nika bunga gula. Bunga apa? Banyak orang-orang yang punya anak dia tidak bisa atau tidak sempat mengajar agama kepada anaknya. Pemondok sering nyamanlah sekolah, tipe sekolah SD, SMP, apa? Mau pemondok repot, kelagar jauh mana? Akhirnya ada rumah ngolok guru. Jadi pada guru sepecet akeleleng. Suruh mulang epok compon reng-oreng nih wong kampung. Tengah-tengah kaisa nih kan. Itu saya, pacet itu wajib itu, fardu ain itu. Kang kui molang bareng seprinsipil gitu, bareng se mengenai iman nih. Senajan sederhana, tak usah diperdalam secara ilmiah atau secara panjang lebar. Pokok anak jadi asal ngerteh bentar saja, cek sobung pangeran angin Allah, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai penghabisan Nabi, ban-badan malaikat, pas napa boleh Nabi-Nabi. Pas kitab-kitab suci, pas napa boleh are yaumil akhirat, okay. Yaumil akhir, pas menaik kodok takdir, ini kan kudu ngerti kabir Islam. Mau orang Islam tak ngerti ini kan dosa nih. Ini kan fardu ain nih kan. Tiap-tiap orang, tiap-tiap hidung harus. Ini kan fardu ain yang pertama, yang prinsipil. Ada lagi fardu ain yang kedua, yaitu yang saya sebut kewajiban insidentil. Artinya mengikuti keperluan orang itu. Kalau dia itu sudah kaya, mengerti mengenai zakat. Tapi orang miskin masih tak ngerti zakat tak apa-apa, cari napa? Sering saya zakat lagi sobung, lima zakat, jangan gue lengakan nega seare ngakan seare buten kok. Nah ini tak wajib dia itu mengenai zakat tidak wajib. Jadi noraki. Mon sampean jadi pedagang, engke kudu ngerti sampean.
Napa saya larang dalam dagang nih? Mau sampean tak ngerti, kudu tanya. Wajib fardu ain nih kan, mau sampean lah tak tahu lah halal haram, lah tak tahu kok jarang lah pasar ya pasar langgar. Wah, sobung perpisahan antara langgar wi pasar nih sobung. Jadi setong nih kan. Sampean kudu ngerti, jual darah haram. Nah, kudu ngerti. Jual barang najis haram, tak boleh. PC saya katakan ke PC haram. Lah kok ngerti ba perkara elakon itu terserah. Nika urusan kewajiban fardu ain nika artis nika. Apa mana? Jadi orang taneh. Nah, itu harus ngerti. Bada orang pamana nebas oleh nama bunten nebas ki belun cukul arep adi nabaan sebau rebellion kok kabeh ya berapa sih ya oleh kayak foto nak kabeh diterima oleh nama bunten. Nah, ini kudu ngerti lah sampean mau jadi orang petani mau sampean umpamanya nyewa sabel harus ngerti gak remes nyaman sewa menyewa menurut agama ya. Bada orang umpamana agedi sabenane kayak gede kesampean di gula engki. Tapi saya nggak lagi penghasilannya kula kepi nih kak. Napa kisah nih kita agama? Ini kudu ngerti. Coba kan enak rek. Iki digadek nang aku iki. Ndak urung besok duwe kudu dibalik nang aku. Sak suwine dhek ora iso napa? Balekno duwe sawah iki penghasilane aku. Apa yo ngono menurut agama? Embo ya. Lah, kalau muni embo, kudu ngerti. Lah nek aku ndak ngerti, ndak iso ngaji apa? Wajib takon. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini kenyamanan insidental nih. Tiap-tiap apa saja yang diurusi oleh orang Islam itu ragi nih kabeh hukum. Sampean mau dagang harus ngerti ABC-nya dagang menurut Islam. Kalau sampean mau jadi orang pemerintah, sampean harus tahu apa yang dinamakan uang sogok, uang besel, apa uang hadiah. Nih kau paman harus ngerti itu. Tapi mau sampean jadi pembesar, tahu wajib. Tapi mau sampean jadi pembesar, ini Pak, saya begini ini termasuk uang apa ini ya? Ini apa uang hadiah, apa uang sogok ini? Nah itu harus ngerti bedanya itu apa. Kalau tak tahu orang bencan ringa sedekah, bah, masa ocan sedekah. Mon esena bener sedekah, nyaman biasanya tak cocok ini. Paman lagi, beda orang andik kesalahan, minta tolong marah pemenang tang perkara ya 1,5 juta paman. Pas sampean saya ngurus iyalah acara hadiah kok, nerima hadiah kok. Tapi sampean ngerti orang ini salah nih kak. Pas perjuangan supaya bener menang. Ini kenapa pas ngocah hadiah, sini bener hadiah sini kak. Sini kesek ngocah meleh agama sini kak. Meleh agama meleh hukum sini kak. Jangan bareng kok terang salah. Bila supaya bener supaya menang. Ini kebenar sedekah, benar hadiah itu. Ya itu yang dinamakan uang sogok, ya itu. Wah saya tidak ngerti pak. Itu saya kira hadiah. Lah, kamu tidak ngerti itu dosa kamu. Itu fardu ain buat kamu itu. Sebab kamu mengurusi perkara ini sebenarnya. Kalau tidak ngerti hukum ini namanya fardu ain insidental ini. Tergantung kepada pekerjaan orang itu masing-masing. Wah nikah mengenai pembagian fardu ain ada 2. Fardu ain yang prinsipial yaitu mengenai iman. Ada lagi fardu ain yang insidental, melihat kejadiannya, melihat insidennya, melihat keperluan orang itu, pekerjaan orang itu. Jadi orang itu etorok bunte di fardu ain nikah menurut bidangnya masing-masing. Ini keterangan agama begini nih. Okay? Sedang fardu ain ini kebatas saya kamah. Nah nikah betesa yaitu mengenai nah nikah supaya kalau sampean
tayamum, perkara haid, perkara nifas, perkara kabin, perkara ngelamar, kudu ngerti nika. Perkara napa dagang, perkara nika arkanul Islam nika mengenai salat, pasah, zakat, haji nika fardhu ain. Ben ilmu gini kah istilah kitab fikih kaisa urusan ibadat segala macam ibadat ben muamalat nika dagang apa kaisa nika fardhu ain ben juga munakahat ditelok nika ibadat muamalat munakahat nika se fardhu ain tong tapi itu akil mun sampean sedhi nikah nikah tok se wajib lainnya punten sini padahal sini kayak sampean andi embi bunyak nikah kudu zakat sampean kudu ngerti zakat ambi ria dak remah carana orang andi embi ria saya kucak wajib zakat arwah dak remah nikah kudu sampean ngerti ben kudu bisa ngelampai tapi mun urusan ontah mamata wajib sampean sering kok andi ontah kok maksud ngurus ontah masih kok tak ngerti tak dosa tapi karena kok andi buah-buahan embi ri sekutu ngerti kok zakat embi ri dak remah nikah fardhu ain nikah wajib nikah saben-saben orang sandi embi punya wajib ngerti zakat atau tak keneng zakat ni kudu ngerti mun kudu lampahe nikah saya mengenai muamalat munakahat orang munakabina kudu ngerti kisah cuma secara ABC tok secara pokok-pokok ringkes kudu ngerti. Jadi ampun jelasnya lagi mengenai arkanul iman, pas mengenai arkanul Islam, nika termasuk mun saya mengenai arkanul iman nika saya kocak prinsipil fardhu ain yang prinsipil. Kalau arkanul Islam ini saya masukkan fardhu ain insidental. Jadi upama lagi. Beda orang lahir kan. Balik kol sanga gulegu balik tiba. Napa nak kanak sepon belik kol sanga niki wajib apa jeung zuhur? Non? Tak wajib cara kita zuhur. Upama tibin kol 11 mate kita oneng apa jeung dosa na punten tibin. Tak dosa cara kita wajib. Tapi kalau dia sudah masuk zuhur pas tak apa jeung zuhur pur dosa. Jadi wajib zuhur kelak ting ampun mancing mau kita mancing tak wajib amun jelas nih kaki ini saya kocak insidental gua noraki keberadaan tong setengah orang menikah mengenai pembagian fardhu ain mon fardhu kifayah lebih luas lagi semua kepentingan masyarakat kepentingan umat kepentingan rakyat kepentingan negara yang kalau dibiarkan tidak diurus itu keberadaan kacau salsal itu termasuk fardhu kifayah sampai Imam Ghazali katibbi wal hisab seperti ilmu kesehatan ilmu kedokteran ilmu kebidanan ilmu kita termasuk mecet apa nikah nikah termasuk fardhu kifayah guys ya umpama di Jember nih ke sobung rumah sakit, sobung orang sing ngerti kesehatan, sobung dokter, sobung juru rawat, sobung dukun beranak, sobung napa-napa, sampai mau pada orang andi anak, mereka jadi rosa kekebi, nikahnya mana fardhu kifayah. Mau sampai tak ada sing ngurus, dosa kebi orang si Jember nikah. Pon apa abai pon nikah. Selain apa nikah fardhu kifayah, kepentingan umum yang kalau dibiarkan salsal. Nah, itu fardhu kifayah. Selain itu, semua sarana atau alat untuk mengerjakan perkara yang wajib itu menjadi wajib. Paham ki? Pada nomor motor ki. Motor itu tidak bisa berangkat mentadi eban.
ban itu termasuk alat yang diperlukan untuk motor. Padahal kula nika umpama niki mau mengerjakan perkara yang kalau tidak naik motor tidak bisa. Umpama